Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di kesempatan yang penuh bahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk bermuajahah dalam rangka kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebenaran, mencoba mencari kebaikan. Yang mudah-mudahan kita di kesempatan yang penuh bahagia ini mendapatkan anugerah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang definisi tarikh tasyri. Ini adalah merupakan pertemuan kita di awal setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah silabus mata kuliah tentang tarikh tasyri. Teman-teman, mungkin di antara kita ada yang pernah tinggal di pesantren, atau mungkin ada di antara kita yang pernah tinggal di di sekolah di madrasah aliyah. Kalimat tarikh tasyri ini sesuatu yang tidak asing bagi kita sebagai umat Islam. Maka oleh karena itu saya akan mencoba membahas sedikit tentang definisi tentang tarikh tasyri. Tarikh tasyri itu dia berasal dari dua kata, yaitu tarikh dan tasyri. Tarikh adalah definisi dari sejarah, ya. Tarikh itu diartikan sejarah, tarikhun artinya sejarah. Ada juga yang mengatakan tarikh itu artinya tanggal. Misalkan kita ditanya tanggal berapa sekarang, ayat tarikhil an, gitu. Tapi juga secara umum tarikh itu diartikan sebagai sejarah karena dia adalah merupakan penafsiran terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis. Artinya adalah tarikh itu merupakan sebuah penjelasan yang menceritakan tentang sesuatu yang telah lalu, ya, yang dipelajari secara kronologis, adanya runtutan, adanya aspek-aspek lainnya, sehingga dia dikatakan sebagai sebuah sejarah. Sedangkan tasyri' itu berasal dari kalimat syari'atun. Syari'atun itu berasal dari kalimat syari'. Syari' itu diartikan sebagai jalan atau thariqah. Jadi syari'ah atau tasyri', syari'un berasal dari kalimat jalan atau thariqatun, ya. Dia diartikan secara istilah ada tentang proses pembentukan sebuah syariat, proses pembentukan sebuah aturan perundang-undangan. Maka ada istilah syariat, ada istilah fikih, ada istilah hukum Islam, ya. Kalau syariat sendiri adalah merupakan kalimatnya lebih umum daripada fikih, ya. Karena di dalam istilah agama itu terdiri dari 3 unsur, yaitu di dalam istilah agama itu terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah akhlak. Akidah adalah tentang sesuatu mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syariat adalah kita menentukan jalan bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhlak adalah jalan bagaimana kita berhubungan sesama manusia. Itu adalah merupakan fondasi awal dari sebuah agama. Maka agama ini tidak akan keluar dari 3 unsur tadi: akidah, syariat, akhlak. Akidah berhubungan kita langsung dengan Allah, syariat bagaimana cara kita melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhlak adalah bagaimana kita hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan tasyri'nya adalah merupakan bagaimana pembentukan syariat tersebut, bagaimana pembentukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana prosesnya. Maka dikatakan sebagai tasyri', yang tadi akar kata dari kalimat tasyri' tersebut adalah berasal dari kalimat syari'atun. Jelas, ya? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sedangkan tarikh tasyri', salah seorang penulis, Kamil Musa, mengatakan bahwa tarikh tasyri' adalah ilmu yang membahas tentang keadaan hukum Islam pada zaman Rasul dan sesudahnya. Pada zaman Rasulullah SAW dan sesudahnya, yaitu pada zaman sahabat Rasulullah SAW, baik pada masa kibarus sahabah maupun pada masa sigurus sahabah. Pada masa kibarus sahabah artinya berarti sahabat-sahabat senior, pada masa sigurus sahabah berarti pada masa sahabat-sahabat junior. Di antara mereka sahabat-sahabat senior, ya, di antara mereka adalah para khulafaur rasyidin, dengan 10 orang yang dikatakan oleh Rasul sebagai orang-orang yang mendapatkan gelar al-mubasysyirina bil jannah. Adapun yang disebut dengan sigurus sahabat, artinya mereka sahabat-sahabat yang junior, yang ketika para sahabat
senior sudah meninggal dunia, maka sahabat-sahabat junior itulah yang meneruskan ajaran-ajaran tentang syariat Islam tersebut. Di antara mereka seperti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Kemudian sesudahnya dengan uraian dan periodisasi, adanya periodisasi pada zaman Rasul ketika Rasul di Mekah, pada zaman Rasul ketika Rasul di Madinah, ketika itu dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana syariat itu bisa dibentuk, bagaimana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana syariat itu lebih diluaskan lagi ya. Pada zaman Rasulullah SAW syariat itu sudah lengkap, sudah sempurna. Kemudian ternyata ada perubahan-perubahan kehidupan zaman pada masa Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena pada masa Umar bin Khattab perluasan Islam itu semakin meluas. Ekspansi Islam itu bukan hanya ada di Jazirah Arab, sudah sampai ke Irak, sudah sampai ke Palestina, ya, sudah sampai ke beberapa negara di luar Jazirah Arab. Maka membutuhkan pemikiran-pemikiran baru, membutuhkan ijtihad baru. Maka pada masa Umar bin Khattab itu adanya periodisasi setelah pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, kemudian dilanjutkan setelah Umar bin Khattab, yaitu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu disebut dengan periodisasi keberlanjutan tarikh tersebut, yang padanya hukum itu berkembang serta membahas sisi spesifikasinya, keadaan fuqaha, keadaan para mujtahid dan dalam merumuskan hukum itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tarikh tasyri' adalah merupakan ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada zaman Rasulullah dan sesudahnya. Pada zaman Rasulullah dan sesudahnya, dengan uraian dan periodisasi yang padanya hukum itu berkembang serta membahas sisi spesifikasinya, baik keadaan para fuqaha, keadaan para mujtahid yang mereka adalah merupakan perumus hukum tersebut. Itu definisi tarikh tasyri' menurut Kamil Musa. Tarikh tasyri' itu secara umum atau secara global kita terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah tarikh tasyri' dari sudut sumber, yang kedua adalah tarikh tasyri' dari sudut keluasan dan kandungan. Tarikh tasyri' dari sudut sumber dia dibatasi pada tasyri' yang dibentuk pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui kalau kita mengkaji kaidah usul fikih bahwa hukum sumber utama di dalam hukum Islam kan dua, yaitu Al-Quran dan hadis, yang itu tidak ada perdebatan di dalamnya. Ada juga ulama lain mengatakan bahwa hukum sumber itu ada empat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun tarikh tasyri' dari sumber utamanya itu dibatasi pada dua, yaitu dari Al-Quran dan sunnah. Adapun tasyri' dari sudut keluasan dan kandungannya, dia adalah merupakan bagaimana pembentukan syariat tersebut yang dilakukan oleh para sahabat, yang disebut dengan ijtihad sahabat, yang dibentuk oleh para tabi'in, orang yang melanjutkan atau estafet dakwah yang dilanjutkan oleh sahabat Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in. Di antara mereka seperti tabi'in dan kemudian tabi'in yang terus menerus mengikuti corak dan pandangan dakwah seperti yang diajarkan oleh para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ulama sesudahnya sampai kepada ulama pada masa sekarang, ulama akhir zaman. Teman-teman, ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa periode tasyri' tersebut itu terbagi kepada 4 periode. Pertama adalah periode pada masa Rasulullah, yaitu periode insya dan takwin, yaitu pertumbuhan dan pembentukan berlangsungnya dari tahun 600 Masehi sampai 632 Masehi. Itu adalah periode awal terbentuknya tarikh tasyri', yaitu pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah periode sahabat, yaitu periode penafsir dan penyempurnaan terhadap periode Rasul, berlangsung selama kurang lebih 90 tahun, dari tahun 11 Hijriah sampai abad pertama dari tahun 11 Hijriah berakhirnya abad pertama Hijriah. Jadi itu merupakan periode sahabat Rasulullah SAW. Kemudian periode tabi'in setelah sahabat, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kemudian setelah para tabi'in selesai, dilanjutkan oleh periode pembentukan mazhab. Sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab-mazhab tersebut dilanjutkan setelah pada masa tabi'in. Di antara mereka adalah
diawali oleh mazhab Imam Abu Hanifah, yang kemudian dilanjutkan oleh mazhab Imam Maliki, yang kemudian dilanjutkan oleh mazhab Imam Syafi'i, dan yang terakhir dilanjutkan oleh mazhab Imam Hambali. Ya. Dan bagaimana pembukuan hadis? Ya, setelah periode mazahib, kemudian periode pembukuan hadis yang diawali kalau kita kenal ya hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan Imam 6 yang disebut dengan Kutubus Sittah ya, 6 buku hadis yang dikatakan sebagai hadis-hadis yang mu'tabar, hadis-hadis yang mereka adalah merupakan penulis utama di dalam pembentukan periode hadis tersebut. Dan terakhir adalah periode taklid dan kemunduran. Jadi ada 4 periode Rasul, periode sahabat, periode tabi'in, kemudian periode pembentukan mazhab dan pembukuan hadis, dan yang terakhir adalah periode taklid atau kemunduran. Seharusnya ada 5 periode yang sekarang ini. Ya, periode yang kelima adalah periode abad modern. Ternyata di dalam tarikh tasri ada periode abad modern. Kenapa? Setelah periode taklid berhenti, tidak ada lagi pintu ijtihad, tidak lagi adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan masalah pembentukan syariat dan lain sebagainya. Kemudian ternyata hadir para ulama-ulama pada masa abad modern ini yang mereka lebih konsen memfokuskan dibukanya kembali pintu ijtihad, ya. Di antara mereka seperti ulama-ulama besar ya, dari Al-Azhar, termasuk yang dari Indonesia ya, adanya pemikiran-pemikiran tentang masalah ekonomi Islam, adanya pemikiran-pemikiran tentang hadirnya atau dibukanya kembali pintu ijtihad dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan periodisasi terbentuknya syariat Islam, yang mudah-mudahan kita ini sebagai mahasiswa Fakultas Syariah ya, yang membuka cakrawala pemikiran kita, yang membuka pemikiran dan hati nurani kita untuk mempelajari sebuah syariat, yang mudah-mudahan kita termasuk nanti di dalamnya adalah orang-orang yang bagaimana bisa mengetahui tentang periodisasi, tentang sejarah terbentuknya syariat. Yang mudah-mudahan kita insya Allah sebagai para pencari ilmu, sebagai penerus para ulama, sebagai orang-orang yang terpilih untuk mempelajari ilmu syariat, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dibukakan hati kita, diberikan kesempatan oleh Allah untuk supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk ulama-ulama yang memang memberikan pencerahan kepada umat tentang masalah terbentuknya syariat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan untuk memberikan komentar di video ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang memang belum paham dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.